Ya, kemarin aku tuh sudah coba nyicil buat kasih gambaran. Cuman karena eh, waktu aku tuh sekarang di desa, jadi waktunya sudah tersita agak banyak ya. Kalau dulu mungkin seminggu bisa cuman 2 hari ke kantor. Kalau sekarang waktunya banyak di kantor, jadi ya akhirnya nggak kepegang. Jadi tadinya kan mau aku sampaikan kayak misalnya grafiknya bagaimana, hasilnya bagaimana per kapling itu kan. Tapi kayak mohon maaf karena keterbatasan waktu ya jadinya eh, belum bisa aku tampilkan di sini. Jadi secara garis besar eh, apa namanya seperti misalnya project-project yang ada yang patungan itu kan, kemarin project yang kita ambil plasma itu yang angkanya juga lumayan ya 200 itu, kondisinya sekarang seperti apa ya, yang awal kita ngambil seperti itu sekarang seperti apa. Sebenarnya sudah aku buatkan foto semua, sebenarnya foto dari bulan ini, perawatannya ini ada sebenarnya, cuman ya karena mungkin belum selesai jadi udah kemarin buru-buru juga, jadi udah nggak sempet bawa laptop juga. Terus yang kemarin baru juga ya yang 150 kita dapat 3 hektar lah kurang lebih lah. Aku hanya garis besar gini ya, sekarang keadaan. Jadi sekarang itu sawit itu banyak yang orang cari tapi barangnya nggak ada. Nah, itulah makanya akhirnya harganya melambung. Nah, dulu mungkin karena rezeki juga sih ya, zaman Ali, Lana, aku sendiri itu kan masih harga-harga bagus loh. Ali cuma 7 berapa tuh? 76. Lana juga 77. Aku juga ada cuma dapat 8 berapa, 95 ada juga. Nah, sekarang itu rata-rata ya sudah di atas 150. Kalau misalnya sudah sertifikat itu positif 200. Kemarin Nung itu baru ambil katanya 240. Itu kalau di 240 itu yang plasma belum replanting, jadi ya sebenarnya dia sudah saatnya tumbang. Itu artinya sudah segitu. Kalau misalnya di luar dari daerah kita itu lebih tinggi lagi. Di AA tran tahun 82 itu angkanya di 600, 700, dan angka segitu tuh cuman harga aja, jadi nggak dijual. Sama seperti di DSP itu soalnya banyak orang yang cari tapi barangnya nggak ada. Kenapa kok kayak gitu? Ya mungkin faktornya ya, pertama masyarakat di situ tuh dulu kita pernah ngalamin namanya harga di atas 4.000. Nah, harga 4.000 itu kan sebenarnya bukan karena asli harganya bisa segitu gitu kan, karena patokan pemerintah tuh kan di angka 2.500. Makanya kemana harga minyak goreng tuh daripada kita jual minyak goreng mendingan ekspor gitu kan. Jadi ekspor harga tinggi karena permintaan tinggi karena pengaruh perang gitu kan, makanya harganya di angka 4.000. Dan harga stabil sekarang tuh di angka 2.000. Kemarin sempat di bawah 2.000 ya kan, makanya ya buahnya sedikit, harganya juga agak turun. Nah, ini apalagi ada tekanan dari Eropa ya. Kalau kita lihat berita di TV itu memang pengaruh di kita gitu kan. Tapi untuk sejauh ini levelnya tuh masih terkendali, dalam arti kata terkendali. Kita invest, insya Allah masih ketemu lah untuk
hitung-hitungannya masih ketemu. Kemudian dan rata-rata kalau misalnya belukar-belukar itu masih untuk saat ini masih rendah ya harganya, masih rendah, tapi sudah mulai grafik itu sudah mulai naik. Jadi belukar-belukar itu dulu 10 dapat, 15 dapat. Sekarang sudah 30. di atas 25, 30, nah 40, nah harga segitu untuk belukarnya kan. Nah itu grafiknya udah mulai naik terus itu. Nah kita belum berani main di belukar. Nah, contohnya karena aku sendiri, aku juga sudah banyak aku beli belukar. Lana juga termasuk yang aku ajak beli belukar. Kalau misalnya ada modal ya mungkin ya tahun ini, kalau tahun depan baru kita buka. Pengalaman belum ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah ada pengalaman main di belukar, sebenarnya beli belukar itu mungkin bisa hasilnya bisa lebih baik, cuman mungkin butuh waktu. Nah ini kita, kalau aku perhatikan memang kalau misalnya kita main di belukar tuh harus waktunya tuh harus cukup. Soalnya aku ngerasain yang PSR itu dari pemerintah kan, kita ada punya bapak itu 2 kapling, terus punya kita yang bareng-bareng itu 1 kapling. Ngurusin PSR yang 3 kapling itu aja ampun. Karena apa? Karena dia itu masih belum ada kanopinya ya, jadi semak-semaknya itu cepat banget ya. Jadi terbas 2 bulan itu, kalau kita telat nyemprot udah nggak bisa semprot lagi, harus terbas. Nah, biayanya juga kalau misalnya terbas itu kan biayanya lumayan gitu kan. Itu kadang-kadang karena dia belum menghasilkan gitu kan. Kalau belum menghasilkan jadi aku juga antisipasinya kalau misalnya kita upahkan ke orang itu nggak masuk, biaya keluarnya besar tapi kebunnya belum hasil. Jadi sejauh ini masih aku akalin berdayakan MT-nya gitu kan, berdaya MT kan, dengan aku kadang-kadang kalau misalnya sempat gitu kan. Dan itu kewalahan gitu kan. Jadi belum selesai sudah ini lagi, ini belum selesai sudah ini lagi. Itu pengalaman di belukar ya. Nah terus kalau misalnya memang sebenarnya tetap ada yang kalau misalnya jual-jual tuh ada, cuman itu harganya sudah tinggi, dan makin kesini aku secara pribadi makin selektif. Jadi walaupun secara umum yang sudah kita ambil tuh secara keuntungan insya Allah masih bagus, cuman lebih selektif. Dalam kata selektif tuh dari segi keamanan, dari segi jarak, dari segi jalan. Karena jalan itu kalau pengalaman yang kemarin itu ada yang 1 janjang tuh buat langsirnya aja itu 6.000 langsir, belum tambah upah panennya tuh 3.000. Jadi ada sampai 12.000 1 janjang aja gitu kan. Jadi biaya operasionalnya bisa tinggi sekali. Nah aku sekarang lebih selektif gitu kan, mendingan kita agak mahal dikit tapi hasilnya mungkin bisa lebih maksimal. Cuman mungkin ya dulu mungkin yang rombongannya Ali, Lana, mungkin Lilis juga mungkin 3 tahun, mungkin ya 4 tahun mungkin sudah bisa balik ya. Untuk yang sekarang mungkin untuk bisa balik ya agak waktunya mungkin lebih panjang. Kecuali kalau misalnya mungkin nanti harganya bisa naik. Nah kita optimisnya insya Allah project tolnya ini kan nanti ya peluang C2 lah masuk situ kan. Jadi kan harusnya juga kan biaya transportasinya kan juga harusnya kan bisa lebih bagus. Nah kemungkinan nanti juga prospek harga-harga itu naik terus. Jadi kalau menurut aku di investasi sawit itu enaknya ya,
kita keluar, nah, uang yang kita keluarkan itu sejauh ini ya, sejauh ini pengalaman ini, kalau kita jual kembali itu masih dapat susu gitu, masih dapat lebih gitu. Itulah keuntungannya. Nah kalau misalnya kita bapak ada tanah di Lin, kita mau buka usaha, taruhlah misalnya 500 juta misalnya, buat apa gitu. Nah uang yang kita keluarkan 500 juta itu kan, kalau misalnya rezeki kita ya mungkin oke lah bisa dapat. Tapi kalau misalnya belum rezeki, nah bisa nguap. Itu kan pasti kan kekhawatiran kayak gitu. Semua pasti kayak gitu. Kita mau invest nih, wah. Tapi memang pengusaha itu ya harus kayak gitu, dia harus berani. Kehilangan uang tuh memang apa ya, menghantui gitu, menghantui. Tapi kalau misalnya kita nggak mau berani, nggak mau coba, akhirnya kita takut gitu. Jadi ya kita harus harus coba berani. Ya kehilangan uang namanya orang berusaha itu ya wajar. Cuman kalau menurut aku tinggal teknisnya kan, teknisnya maksud aku tuh bisa lebih matang lagi di situ kan. Kalau menurut aku juga potensial. Kalau misalnya kemarin mau sport center juga bisa juga. Dan yang kalau menurut aku garis bawahi, insya Allah untuk saat ini ya, menurut pandangan aku, kalau untuk biaya kalau misalnya masih 500, insya Allah kita masih bisa angkat bareng-bareng gitu kan, masih bisa lah masa itu. Jadi kalau untuk pendanaan kalau menurut aku sih itu udah bukan masalah lagi. Sekarang yang masalahnya itu lebih ke teknis. Misalnya nih, kalau menurut aku sih, aku harusnya kan Rama nih dia tuh di olahraga sport, nah kan kalau misalnya dia punya itu kan, cari nih ibarat kata di bawah nih proposal nih, cari orang yang itu kan, nih gambarnya seperti ini semua lengkap dah, break, kita support dana, dia yang menanggung jawab. Setuju. Harusnya kayak gitu kan. Cuman kan memang itu juga harus punya mental juga, kalau misalnya mentalnya belum terbentuk ya memang, kalau aku sih pandangan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk mendanaan, insya Allah kita mungkin bisa lah gitu. Cuman tinggal pelaksanaannya. Nah pelaksanaan itu kan sebenarnya kalau misalnya aku ngerasa ini aku lo sudah di bidang ini aja, aku lah sudah waktu aku ngerasa lah sudah sangat padat gitu kan, di desa, di warung juga, apalagi warung tambah padat lagi kan, kemudian tambah masih ngurusin insya Allah itu. Jadi kalau menurut aku untuk sejauh ini sawit aman. Nanti mungkin kalau masalah aku juga pengen memang ngasih ke semuanya untuk masalah pendapatannya mereka per tahun, dan mereka itu dapat berapa, nanti insya Allah aku rekap, aku japriin masing-masing. Nah terus mungkin memang ada nih ya, mungkin ya jadi ganjalan aku juga. Jadi kan sebelum ini kan memang musimnya hujan. Nah musim hujan tuh jadi panen tuh mundur, nah gitu kan. Nah jadi akhirnya kadang satu bulan tuh cuma satu kali panen gitu. Nah untuk saat ini tuh aku masih kejar ke dua kali panen. Jadi biar pendapatannya kan sesuai seperti biasa gitu kan. Cuman kok sejauh ini kayak kemarin lebaran tambah mundur lagi, kan tambah mundur lagi kan. Jadi mungkin untuk kedepannya, untuk satu bulan pertama itu mungkin nanti aku mau balikin ke normal lagi. Jadi paling nanti ada di satu bulan itu yang panennya cuma sekali, mungkin nanti ya mungkin dapatnya agak kecil. Cuma setelah itu kita balik ke normal lagi. Biasanya kan normalnya di atas tanggal 15-20 lah, di atas 15 ke 20 nanti balik ke normal lagi. Kan sejauh ini kan memang ada yang sebagian itu normal, tapi sebagiannya ini mundur gitu. Nah aku kadang-kadang bincang nih kan, kalau misalnya ini mau bagaimana kan. Nah nanti ini sudah aku upload di sini, nanti jadi aku kembali ke normal,
boleh nanti satu bulan ada perbedaan. Misalnya itu mungkin untuk yang patungan kemarin yang 150 dengan 250, kalau misalnya mau dipertanyakan bisa japri, nggak usah disampaikan di sini kalau misalnya itu agak panjang, waktunya juga sedikit, kurang banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.